Halo semuanya, perkenalkan saya Nick Wesley. Saya akan menjelaskan bagaimana proses melakukan diagonalisasi matriks berguna untuk mencari solusi dari deret Fibonacci. Penjelasan sebagai berikut. Kita semua kenal deret Fibonacci, yaitu adalah deret angka-angka yang berurutan seperti 11, 23, 58, 13, dan seterusnya. Aturannya sederhana, di mana setiap suku adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Secara formal, kita bisa menuliskan dengan Fn plus 1 sama dengan Fn ditambah Fn minus 1. Dengan nilai F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Masalahnya, rumus ini bersifat rekursif. Kalau kita diminta untuk mencari suku ke-100, kita harus menghitung 99 suku sebelumnya terlebih dahulu untuk bisa memperoleh angka yang kita cari. Pertanyaannya, bisakah kita melompat langsung ke suku ke N tanpa menghitung jawaban yang lainnya? Jawabannya adalah bisa. Dan kuncinya ada di aljabar linier. Trik pertama, kita akan menulis ulang sifat rekursif sebagai perkalian matriks. Kalau kita susun dua suku berurutan sebagai sebuah vektor, maka vektor berikutnya dapat diperoleh dengan mengalikan sebuah matriks A. Yaitu, di sini matriks A-nya adalah 1, 1, 1, 0. Perhatikan apa yang terjadi bahwa suku pertama atau baris pertama menghasilkan Fn ditambah Fn min 1, dan baris kedua hanya menggeser Fn ke bawah. Jadi satu perkalian matriks sama dengan satu langkah Fibonacci. Nah, kalau satu langkah adalah satu kali perkalian nilai A, maka N langkah adalah A pangkat N. Disinilah kita perlu cara cerdas untuk memangkatkan matriks, yaitu lewat nilai eigen. Kita cari akar dari persamaan karakteristik determinan A, yaitu minus lambda L sama dengan 0. Hasilnya, lambda kuadrat minus lambda minus 1 sama dengan 0. Dan perhatikan bentuknya di sini, bahwa ini persis dengan persamaan rasio emas atau golden ratio. Dengan rumus kuadrat, kita mendapatkan dua buah nilai eigen. 1 plus minus akar 5 dibagi 2, dan juga yang positif yaitu 1 minus akar 5 per 2. Nah, yang positif kita sebut sebagai nilai pi, dan yang negatif kita sebut sebagai nilai psi. Dua angka inilah yang mengendalikan seluruh perilaku dari deret Fibonacci. Catat bahwa dua sifat kecil yang nanti sangat berguna, bahwa pi ditambah psi sama dengan 1, dan pi dikali psi sama dengan minus 1. Karena matriks A mempunyai dua nilai eigen yang berbeda, A bisa didiagonalisasi. Artinya, kita bisa menulis A sebagai P dikalikan D dikalikan dengan P inverse, di mana D adalah matriks diagonal yang isinya hanyalah pi dan psi sebagai nilai eigennya. Vektor eigen P dibangun dengan vektor eigen A. Untuk pi, vektor eigennya adalah pi dan 1, sedangkan untuk psi adalah nilai psi dan 1. Jadi P adalah matriks dengan kolom pi 1 dan psi 1. Determinan pi adalah pi minus psi, dan nilainya tepat akar 5. Karena tidak 0, P memang mempunyai sebuah inverse. Maka hasil dari inverse-nya akan menjadi 1 min psi min 1 pi. Nah, kenapa proses diagonalisasi ini akan menolong kita? Karena bentuk ini berguna untuk menyederhanakan proses perkalian berulang sebagai D pangkat N. Artinya, proses pemangkatan atau proses pengerjaan hanya bekerja pada nilai eigennya saja. Oke. Dan inilah lompatan konseptual di mana perkalian matriks berulang yang tadinya rekursif berubah menjadi operasi pangkat biasa pada dua bilangan. Sekarang, jika kita terapkan A pangkat N pada vektor awal F1 dan F0, lalu kita sederhanakan, semua suku dikalikan dan diperolehlah sebuah Fn sama dengan pi pangkat N minus psi pangkat N dibagi akar 5.
Persamaan ini dikenal sebagai rumus Binet. Nah, di mana yang menarik adalah proses suku ke n dari sebuah Fibonacci akan bekerja pada pi dan juga psi untuk mencari orde Fibonacci ke n. Nah, jika kita lihat pada tabel yang ke kanan atas di sini, walaupun nilai pi dan psi adalah sebuah bilangan irasional, hasil orde ke n dari rumus Binet ini menghasilkan bilangan yang real dan juga merupakan bilangan dari Fibonacci itu sendiri. Seperti orde ke-1, yaitu 1, orde kedua 1, dan seterusnya mengikuti orde Fibonacci yang sudah kita kenal. Ya. Maka di sini kita sudah berhasil mempermudah proses pencarian suku ke n dari bilangan Fibonacci. Nah, setelah kita punya suatu persamaan yang tertutup, kita bisa menjawab pertanyaan yang lebih dalam, di mana apa yang akan terjadi pada rasio dua suku Fibonacci yang berurutan kalau kita tinjau n dengan nilai yang sangat besar. Nah, di sini kita lihat bahwa proses suku ke n plus 1 dapat kita tuliskan sebagai berikut, dan suku ke n dapat kita tuliskan sebagai mode standarnya. Nah, jika keduanya kita keluarkan pi-nya, maka akan dapat pi n plus 1 pada bagian atas, dan di bagian bawah pi pangkat n. Yang jika disederhanakan akan tersisa pi, dan pada bagian kanannya kita akan memperoleh sebuah rasio antara psi per pi. Diketahui karena psi ini nilainya lebih kecil dari 1, maka rasio dari psi per pi akan menuju 0 dengan nilai n yang membesar. Maka pada suku ini kita akan mencoret bagian rasio psi per pi sehingga terdapat 1 per 1. Atau dengan kata lain, dengan meninjau rasio Fibonacci suku ke n plus 1 terhadap f per n, suku ke n maksudnya, pada n yang sangat besar kita akan memperoleh suatu nilai yaitu adalah golden ratio, yaitu 1 plus akar 5 bagi 2. Yang nilainya ini menjadi 1,618 dan seterusnya. Ini adalah suatu bilangan yang sangat penting di matematika dan seringkali juga kita temukan pada observasi alam. Nah, dari Fibonacci yang lahir dari operasi pengulangan sederhana ternyata akan selalu mendekati sebuah nilai rasio yang kita sebut nilai rasio emas di sini. Oke, jadi rasio emas ini membuat rangkaian menjadi istimewa. Kita memulai dari aturan penjumlahan yang bisa dipahami anak sekolah dasar, dan kita terjemahkan dalam matriks, kita diagonalisasi, yang muncul adalah salah satu konstanta paling terkenal di matematika. Oke. Jadi deret Fibonacci tidak sekedar mendekati rasio emas secara struktural, tapi deret ini memang dibangun dari rasio emas sejak awal. Oke. Dari situlah kita berhasil menganalisis deret Fibonacci dengan proses diagonalisasi matrik. Semoga video ini menjadi berguna bagi kalian yang mempelajari deret Fibonacci. Terima kasih.